Okay, boy. Here we go. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Sizlerin eline bırakamayız. Surlarımızı aşabilecek. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di We Entry. Kali ini gue akan membahas sebuah film berjudul VT 1453, bergenre action sejarah drama. Film VT 1453 ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Al-Fatih. Untuk kawan-kawan semua, mohon bijaklah dalam menonton dan berkomentar. Jadi buat kalian yang udah nonton film ini, gue saranin nih nonton lagi. Mana tahu kalian lupa dengan alur ceritanya. Oke, beli seblak ke rumah cuy. Gas cuy. Sangat cocok. Pada 627 Masehi, kita diperlihatkan ilustrasi dialog antara baginda Rasulullah bersama para sahabat sebelum Rasulullah wafat. Para sahabat lalu menyampaikan sabda Rasul ke umat lainnya yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. 23 Maret 1432 di Edirne, Turki, Sultan Murad II mendapatkan kabar bahwa istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Sultan Murad II memberi nama anaknya Mehmed sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Dan setelah kelahiran Mehmed, banyak keajaiban terjadi, seperti kuda-kuda yang melahirkan bayi kembar, hasil panen bisa 4 kali dalam setahun, pohon-pohon yang berbuah sangat banyak. Ben verdim, kaderini Allah versin. Peygamber Efendimiz'e hürmeten adı Mehmet olsun. ağaçlar meyvelerinden yerlere kadar eğilmiş. Toprak bereketinden 4 kez ürün vermiş. Pada tahun 1451, Mehmed II atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih sudah berusia 19 tahun. Saat itu, Mehmed sedang latihan berpedang dengan kesatria pasukan Utsmaniyah bernama Hasan. Mehmed sudah menjadi seorang sultan atau raja dari usianya 12 tahun karena ayahnya Murad II tidak mampu menyelesaikan perang dingin antara penasehatnya dan para pemberontak. Namun penasehat membuat Sultan Murad II kembali berkuasa akibat adanya ancaman dari tentara Salib. Mehmed yang saat itu masih terlalu muda lalu diasingkan untuk dilatih, dan dia harus berpisah dengan istri dan anaknya. Tak lama, Mehmed mendapatkan sebuah surat yang dikirim dari istana Edirne, yang ternyata berita kematian Sultan Murad II, dan Mehmed langsung bergegas pergi ke Edirne. Mehmed mengungkapkan betapa cintanya dia ke sang ayah. Di balik ketegasan Murad yang menaklukkan banyak kota, menundukkan banyak pasukan, Murad tak memberikan rasa kasih sayang yang cukup untuk Mehmed. Mehmed lalu berjanji akan meneruskan keinginan ayahnya untuk membangun kerajaan dan menaklukkan Konstantinopel. Sekarang Mehmed lah yang menjadi raja untuk menggantikan ayahnya dan disahkan oleh para penasehat. Sementara itu, berita kematian Sultan Murad II sampai ke telinga Konstantin XI, yang tentunya membuat dia dan para penasehat sangat senang. Namun berbeda dengan salah satu penasehat bernama Notaras, yang menurutnya meskipun Mehmed masih muda, tapi dia adalah sosok yang sangat cerdas, menguasai ilmu permesinan, dan mengetahui banyak bahasa. Mehmed juga berambisi untuk menaklukkan Konstantinopel. Lalu Kaisar XI mengatakan, "Gak usah khawatir, Mehmed masih terlalu muda. Dia juga gak punya wibawa. Ntar kita tunjukin seberapa besar kekuatan kita," ujar si Kaisar. Berita wafatnya Sultan Murad II dan Mehmed yang melanjutkan tahta juga sampai ke Paus di Vatikan, kerajaan Kristen lainnya. Mereka menganggap bahwa Mehmed bukanlah seseorang yang harus mereka takuti. Begitupun dengan rakyat Mehmed sendiri yang meragukan kepemimpinannya karena dia masih terlalu muda. Apalagi setelah Mehmed menaikkan pangkat Khalil menjadi Perdana Menteri.
Padahal dulu Halil lah orang yang menjatuhkannya dari tahta kerajaan. Setelah beberapa hari, Mehmet mendapatkan surat dari Kaisar Konstantin XI yang menyampaikan perdamaian dan juga tebusan Pangeran Orhan yang naik menjadi lebih mahal, di mana saat itu Pangeran Orhan dari Utsmania masih disandra di Konstantinopel. Mehmet pun berjanji akan membalas surat perjanjian damai tersebut, lalu memerintahkan Halil untuk mengirim surat perjanjian damai kepada semua istana kecuali Konstantinopel. Tujuan Mehmet melakukan itu agar bisa fokus menaklukkan Konstantinopel dan menghindari pertikaian dengan kerajaan Kristen lainnya. Malam harinya, Mehmet bermimpi bertemu dengan kakeknya, yaitu Osman. Osman mengatakan bahwa Mehmet adalah pemimpin yang diramalkan Rasulullah untuk menaklukkan Konstantinopel. Ettin Osman, beyliğimizi kurdun. Peygamberimizin müjdelediği o sensin Mehmet. Setelah itu, Mehmet memerintahkan Halil dan 2 penasehat lainnya untuk membuat 100 kapal dan 3 pabrik meriam dalam 1 tahun. Sementara itu, di Konstantinopel, para petinggi kerajaan sedang merencanakan strategi untuk memanfaatkan perpecahan di internal Utsmania atau Ottoman, yaitu dengan cara membuat pasukan Sultan Ibrahim di kota Karaman perang saudara dengan pasukan Sultan Mehmet. Pangeran Orhan ternyata selama ini berkhianat dan memihak Konstantinopel. Orhan akan memfitnah dengan membuat surat manipulasi yang dikirim ke Sultan Ibrahim. Untungnya, strategi tersebut diketahui oleh seseorang wanita. Ternyata dia adalah seorang mata-mata dan langsung memberitahu informasi itu ke Hasan. Hasan langsung bergegas untuk menyerang utusan Konstantinopel yang akan mengirimkan surat ke Sultan Ibrahim. Ketika semua musuh ditumbangkan, Hasan dan pasukannya langsung mendatangi Sultan Mehmet untuk menyerahkan surat dari Orhan kepada Ibrahim. Hal ini membuat Sultan Mehmet murka ketika mengetahui Pangeran Orhan sudah berkhianat kepadanya. Tak lama kemudian, pasukan Sultan Ibrahim dari Karaman pun datang. Namun dia memutuskan untuk mundur karena mengetahui Sultan Mehmet sudah mendapatkan surat tersebut. Ibrahim pun mengirimkan surat perjanjian damai kepada Sultan Mehmet. Tapi Mehmet ingin Ibrahim datang langsung menemuinya agar hubungan kerajaan mereka bisa membaik. Sempat terjadi salah paham antara Mehmet dan Halil karena adanya tanda tangan dukungan Halil di surat Orhan yang akan diberikan ke Ibrahim. Namun Halil bersumpah jika dia tidak tahu menahu tentang surat tersebut. Sebagai bentuk pelajaran, Sultan Mehmet menghukum beberapa bawahannya yang terbukti berkhianat agar pasukannya yang lain takut untuk melakukan pengkhianatan. Malam harinya, Halil yang masih panik dengan surat tersebut, meskipun itu hanya fitnah, dipanggil oleh Mehmet untuk menemuinya. Saking paniknya, dia baca syahadat sebelum masuk ruangan. Tapi ternyata Mehmet tidak meragukan kesetiaannya sama sekali, dan Mehmet memerintahkan Halil untuk bertanggung jawab membangun 2 benteng baru di areanya. Dengan dibangun benteng tersebut, maka Konstantinopel, Paus, dan Romania akan mengetahui jika Utsmania ada di kendali Mehmet dan sedang siap untuk berperang. Memang itu yang diinginkan oleh Mehmet, karena cepat atau lambat peperangan akan terjadi. Pada April 1452, benteng baru bernama Rumalea pun akan dibuat di sebuah bukit di Selat Bosporus. Konstantinopel yang mengetahui hal tersebut dibuat emosi karena benteng itu akan mencegah kapal-kapal bantuan dari Eropa ke Konstantinopel melalui Laut Hitam. Saat itu juga, Kaisar Konstantin mengirim surat ke Paus dan juga ke petinggi pasukan Romawi, yaitu Gigius Tiani, untuk membawa pasukannya. Selain itu, penasehat juga diperintahkan memanggil Urban untuk membuatkannya meriam. Namun, karena Urban menolak, beberapa pasukan Konstantinopel untuk menangkapnya beserta sang putrinya. Dan tiba-tiba
pasukan Mehmed datang membunuh utusan Konstantinopel untuk menyelamatkan Urban dan putrinya Era, dan mereka akan dibawa ke Edirne agar mendapatkan perlindungan. Sejak insiden itulah, Urban dan Era memutuskan untuk memihak Mehmed, karena kampung tempat Era tinggal dulunya dihancurkan oleh tentara salib atas perintah Konstantin XI, dan seluruh keluarga telah dibunuh. Era yang masih hidup dijual untuk dijadikan budak, dan Era dibeli oleh bapak-bapak baik hati yang tak lain adalah Urban. Di sisi lain, karena ada masalah internal di Inggris, Prancis, dan Jerman, Konstantin XI akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan penggabungan gereja Ortodoks terhadap Katolik, yang mana keputusan itu sempat ditentang oleh warga Konstantinopel yang beragama Kristen, karena kaisarnya rela menjual agamanya sendiri demi kemenangan. Di istana Edirne, Sultan Mehmed menemui Urban yang sudah sampai di sana untuk meminta bantuannya membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah dan mampu menembus benteng Konstantinopel. Di saat itu jugalah timbul benih-benih cinta antara Era dan Hasan. Tarihin bir daha göremeyeceği büyüklükte bir top dökmeni istiyorum. Konstantiniye'nin surlarını yerle bir edecek. Dengan jeniusnya, Sultan Mehmed memberikan hadiah kepada Raja Hungaria, Serbia, Polandia, dan Georgia agar secara tidak langsung mereka tidak bersekutu dengan Konstantinopel. Sampai akhirnya tiba, meriam super raksasa diangkut menggunakan tenaga hewan. Penyerangan saat itu dilakukan pada Jumat 6 April 1453 dengan jumlah pasukan yang sangat amat banyak, yaitu 100 kapal dan 250.000 pasukan. Sebelum berangkat, Sultan Mehmed tak lupa memeluk anaknya dan memberikan sebuah surat untuk istrinya. Semua itu dilakukan oleh Mehmed karena dulunya dia sama sekali tidak merasakan kasih sayang dari ayahnya. Baba, Bunu sana yazdım. Sementara itu, Konstantin XI memberikan sambutan untuk seluruh warga dan pasukannya bahwa orang-orang Utsmaniyah akan segera datang, namun mereka tidak akan bisa menembus benteng Konstantinopel yang terkuat dalam sejarah, karena ada sisi benteng paling lemah yang hanya memiliki satu lapis saja, yaitu The True Golden Heart. Konstantin XI pun membuat rantai besi raksasa untuk memperkuatnya, juga memerintahkan petingginya untuk menjaga titik masing-masing, sedangkan Giustiniani beserta pasukannya menjaga sisi terlemah yaitu Golden Heart. Begitu pula dengan Mehmed yang merancang strategi pengepungan dengan meletakkan semua petingginya di berbagai tempat. Dostumuz Şehzade Orhan Langa Limanı'nı tutacak. Hadi okçu birlikleriyle Romanos kapısını savunacak. Burası en zayıf yer. Hasan, sen usta askerlerimin başında olacaksın. Süleyman Paşa, donanmamızın Haliç'e girmesi şart. Hari H yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sebelum memulai peperangan, Sultan Mehmed akan melakukan dialog dengan Konstantin XI. Kaisar Konstantin mengatakan bahwa tembok raksasanya belum pernah ditembus oleh siapapun. Namun Mehmed dengan sangat yakin akan bisa menjebolnya. Mehmed juga memberikan pilihan, apakah konflik mau diselesaikan dengan Konstantin yang menyerahkan kota dan rakyatnya secara damai, atau harus melanjutkan peperangan. Sudah jelas dong Konstantin memilih peperangan. Peperangan pun dimulai. Saat meriam dilancarkan, membuat Konstantin lumayan was-was, karena dengan meriam raksasa milik Mehmed, hanya sekali tembakan saja, tembok pun langsung jebol. Pasukan Mehmed pun mendekat dan mulai menerobos masuk. Sebagian menjebol pintu gerbang dan sebagian memanjat tembok. Sayangnya, celah tembakan meriam tadi segera ditutup dan pasukan Mehmed berjatuhan jauh lebih banyak karena terkena serangan panah. Di hari peperangan pertama, kemenangan didapatkan oleh Konstantinopel. Setelah itu, Sultan Mehmed memerintahkan para penggali untuk menyelesaikan terowongannya
demi bisa menerobos benteng kokoh tersebut. Tapi sangat disayangkan, mereka berhasil diketahui oleh pihak musuh dan mereka pun mengorbankan dirinya. Sudah dipastikan mereka syahid. Çok yaklaştılar. Allahu Ekber! Setelah 12 hari sejak peperangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan beserta pasukannya untuk menyerang saat malam hari. Usaha menerobos tembok kembali dilakukan. Panah-panah dilepaskan, batu-batu api dilemparkan. Namun pasukan Konstantinopel menggunakan minyak, lalu dibakar untuk menghalau pasukan Utsmaniyah. Hasan yang berambisi menghancurkan pasukan musuh pun merencanakan membunuh pemimpin pasukan musuh, yaitu Giustiniani, untuk menghentikan komandonya. Namun sayang, panahnya terhalang pasukan lain. Meskipun tubuhnya sempat terkena panah, semangat membara Hasan tak luntur sedikit pun. Meskipun hampir tewas, namun pertahanan Konstantinopel di bawah Giustiniani lagi-lagi susah ditembus. Malam itu, pasukan Utsmaniyah mengubur pasukan yang telah gugur, sedangkan pasukan Konstantinopel berpesta bahagia karena mengetahui benteng mereka tidak akan pernah bisa ditembus. Hari demi hari berlalu, sementara pasukan Sultan Mehmed terus berjatuhan. Bahkan 3 kapal bantuan Romawi berhasil lolos dari penjagaan dan bergabung dengan pasukan Konstantinopel. Situasi ini membuat Sultan Mehmed tertekan frustasi dan menyendiri di tendanya selama berhari-hari. Semakin lama, pasukan Utsmaniyah pun kehilangan semangat juangnya karena tidak kunjung berperang dan tidak ada perintah apapun. Sampai akhirnya datanglah guru dari Sultan Mehmed, yaitu Syekh Agung, yang ingin berbicara dengan Mehmed. Syekh Agung mengatakan akan pentingnya kesabaran, semangat kepemimpinan untuk semua orang, dan dia memiliki perasaan baik bagaimana akhir dari peperangan ini. Perkataan gurunya barusan membuat ambisi Sultan Mehmed kembali meronta-ronta, dan dia teringat akan mimpinya selama ini untuk menaklukkan Konstantinopel yang memang tidak akan mudah. İnsanın ikinci adıdır. Derhal ordunun başına geçmelisin. Ben bu şehri fethetmeden dönmeyeceğim baba. Setelah pertemuan itu, Sultan Mehmed terus berzikir untuk memikirkan sesuatu dan akhirnya mendapatkan sebuah strategi yang sangat mind-blowing, yaitu dengan menarik kapal melewati jalur daratan dan hutan. Akhirnya bisa sampai di titik terlemah Konstantinopel, yaitu Teluk Golden Heart yang selama ini dijaga sangat ketat. Ditarik beneran itu cuy, sama manusia. Sampai ada kakinya kejepit terus putus ada loh. Sesampainya di tembok terlemah itu, saat malam hari, Sultan Mehmed pun memberikan motivasi yang membuat mental pasukannya semakin kuat. Sementara warga Konstantinopel yang melihat kedatangan yang tak diduga-duga itu membuat mereka sangat panik dan ketar-ketir. Sang kaisar meminta jumlah pasukannya ditambah di area sana. Giustiniani, Halice derhal takviye birliği gönderin. Askerlerin zaferlerle dolu. Örtmayın, güzel inançla yapılır. Allahu Ekber! Keesokan paginya, tepat tanggal 29 Mei 1453, sebelum memulai peperangan, pasukan Utsmaniyah menjalankan kewajibannya, yaitu sholat berjamaah, tepat di depan tembok Konstantinopel. Allahu Ekber. Assalamu alaikum warahmatullah. Di lain sisi, para pekerja kembali menggali terowongan dan meledakkan tembok dari bawah tanah sebagai pertanda dimulainya peperangan, bersama ditembakannya meriam raksasa. Seketika, tembok terlemah yang hanya memiliki satu lapisan itu hancur.
penduduk Konstantinopel berhamburan dan bersembunyi di gereja. Sementara pasukan Utsmania langsung menyerbu musuh di barisan depan. Pertarungan yang sangat epik pun terjadi dengan jumlah pasukan Utsmania yang sangat banyak. Sementara pasukan Konstantinopel sangat kewalahan dan banyak yang tewas. Sampai akhirnya Hasan mendapatkan kesempatan bertarung melawan Justiniani dan kemenangan didapatkan oleh Hasan. Di tengah-tengah pertempuran, Kaisar Bizantium Konstantin XI yang berada di istana disarankan oleh Notaras untuk segera kabur menyelamatkan diri. Namun, Kaisar Konstantin memilih ikut berperang sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, di penghujung peperangan, dengan heroiknya, Hasan akan menancapkan bendera Utsmania di atas benteng Konstantinopel sebagai simbol atas keberhasilan mereka dalam menaklukkan benteng terkuat di muka bumi saat itu. Namun, sialnya, beberapa pasukan Konstantinopel yang berhasil mengejarnya menghujani tubuh Hasan dengan anak panah. Meskipun nyawa Hasan sudah diambang kematian, tapi Hasan menguatkan dirinya sampai bendera itu benar-benar ditancapkan, hingga akhirnya dia wafat menjadi syuhada atau mati syahid. Menyaksikan kejadian tersebut, Hera yang ternyata sedang mengandung anak Hasan hanya bisa menangis sekaligus bahagia dengan suaminya yang berjuang mati-matian membela agama Islam. Singkat cerita, Konstantinopel akhirnya berhasil direbut kembali setelah sekian lama dikuasai oleh Bizantium. Kaisar Konstantin XI juga telah meninggal, sedangkan Notaras ditahan oleh pasukan Utsmania. Setelah peperangan usai, Sultan Mehmed lalu meminta Notaras beserta penasihat Konstantinopel lainnya untuk memakamkan jasad kaisarnya sesuai ajaran agama mereka. Begitu pula dengan warga Konstantinopel yang bersembunyi. Mereka diberikan hak hidup secara berdampingan oleh Sultan Mehmed. Mereka juga diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. İmparatorunuzu dininize uygun bir şekilde defnedin. İnancınızı dilediğiniz gibi yaşamakta serbest. Kaderiniz bir. Inilah kisah Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usianya yang sangat muda, yaitu 21 tahun bersama seluruh pejuang Utsmaniyahnya. Oke guys, itulah kisah Al-Fatih 1453. Semoga Anda atau anak Anda terhibur dengan alur ceritanya. Ini motor lewat terus dari tadi, cok. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian dan penyebutan, terutama yang namanya Justiniani. Susah banget cuy nyebut namanya Kalera. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tetaplah fokus terhadap apa yang telah ditentukan, dan jangan menyerah sebelum kamu mati mencobanya. Oke, saya Why Not pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bang, kok nggak ada FF-nya bang? Iya, kalau mau bercanda lihat-lihat film dulu juga lah. Ya enggak sih. Oke, dadah.